Kita hidup di dunia yang gemar membungkus kebodohan dengan opini dan menyamarkan ketidakmampuan memahami dengan label. Kamu salah, kamu aneh, kamu sombong. Mereka melihatmu, menilaimu, dan langsung memvonis. Bukan karena mereka tahu siapa kamu, tapi karena mereka butuh sesuatu untuk dikutuk, sesuatu untuk dijadikan pembenaran atas sempitnya kepala mereka. Lucunya, kamu malah sering merasa perlu menjelaskan dirimu, seolah-olah kamu berhutang penjelasan pada orang yang bahkan tidak peduli memahami. Tapi begini, jika seseorang sudah memutuskan menilai kamu dari lensa kacamata yang kotor, bahkan cermin pun takkan bisa memperlihatkan siapa kamu sebenarnya. Jadi, untuk apa menjelaskan sesuatu pada orang yang telinganya hanya bekerja ketika egonya senang? Ada saatnya diam bukan kelemahan, tapi pukulan telak. Biarkan mereka melihat, biarkan mereka bingung, biarkan mereka mengoceh, sementara kamu terus berjalan dengan tenang. Sebagaimana yang dikatakan Jalaluddin Ar-Rumi, mengapa menjelaskan dirimu sendiri ketika mereka yang menilaimu hanya melihat melalui lensa mereka sendiri? Diamlah, biarkan mereka melihat. Orang yang benar-benar cerdas secara emosional tidak akan buang-buang waktu menjelaskan diri kepada orang yang sudah menilai dari awal. Mereka membiarkan tindakan dan integritas mereka berbicara untuk mereka. Mereka biarkan waktu dan realitas menggiring persepsi orang lain menuju kebenaran yang tak bisa dibantah. Diam mereka adalah tamparan tak bersuara, dan keheningan mereka adalah bentuk penguasaan emosi yang tajam, tenang, terukur, dan mematikan. 1. Orang-orang itu tidak ingin memahami. Mereka hanya ingin menang. Kamu pikir mereka ingin mendengar penjelasanmu? Salah. Yang mereka cari bukan pemahaman, tapi dominasi. Ego mereka butuh pembenaran, dan kamu adalah sasaran empuk. Mereka tidak akan mendengarkan argumenmu, karena dalam kepala mereka, kamu sudah divonis bersalah sejak awal. Kamu bisa menjelaskan sepanjang hari, menjabarkan fakta-fakta, membuka isi kepalamu, dan tetap saja, kamu akan terlihat seperti pecundang yang sedang membela diri. Orang yang menghakimi tidak sedang mencari kebenaran. Mereka mencari alasan untuk tetap merasa benar. Bahkan ketika kamu jujur, bahkan ketika kamu terbuka, itu hanya akan menjadi bahan bakar untuk mereka memutarbalikkan segalanya. Penjelasanmu hanyalah daging segar di meja makan ego mereka. Dan kamu hanya akan menjadi kambing persembahan. Saat kamu menjelaskan dirimu pada orang yang tidak ingin mengerti, kamu bukan sedang meraih pengertian. Kamu sedang memberikan amunisi. Kamu memberi mereka senjata untuk menembak balik, untuk mengulang penghakiman, kali ini dengan versi mereka yang lebih menyakitkan. Jangan berpikir kamu bisa menenangkan orang yang sudah nyaman dengan prasangkanya. Penjelasan itu butuh ruang, butuh empati, butuh manusia. Dan mereka bukan manusia pada saat itu. Mereka sedang jadi cermin retak dari egonya sendiri. Jadi diam, bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu tahu tidak semua medan layak untuk dipijak dan tidak semua telinga pantas untuk dijejali penjelasan. 2. Penjelasanmu tidak akan menyembuhkan luka mereka. Kamu harus paham satu hal. Kadang mereka membencimu bukan karena kamu salah, tapi karena kamu benar. Kamu kuat. Kamu tidak tunduk. Kamu berbeda. Dan itu membuat mereka terusik. Orang-orang yang belum sembuh dari lukanya akan menyerang siapa saja yang mengingatkan mereka pada kelemahan mereka sendiri. Dan sialnya, kadang itu kamu. Jadi mereka mulai menghakimimu. Bukan karena kamu pantas dihakimi, tapi karena kamu terlalu dekat dengan bayangan yang mereka benci dari diri mereka sendiri. Dan kamu pikir penjelasan akan menyembuhkan itu. Kamu kira kata-katamu bisa menghapus trauma mereka? Kamu bukan psikiater mereka. Kamu bukan tukang tambal luka batin. Yang terjadi justru sebaliknya. Semakin kamu menjelaskan, semakin mereka merasa punya kuasa atasmu. Mereka melihatmu sebagai seseorang yang butuh diterima, butuh dimaafkan, butuh dimengerti. Dan itu membuat mereka merasa penting dan superior. Perasaan yang selama ini mereka cari untuk mengkompensasi inferioritasnya sendiri. Ketika kamu terus-menerus berusaha menjelaskan dirimu,
Kamu seperti sedang memberi mereka narkoba dalam bentuk rasa dominasi. Dan saat efeknya habis, mereka akan kembali menuntutmu bicara, menjelaskan, membela. Sampai kapan? Sampai kamu lupa siapa dirimu. Padahal mereka masih tetap tidak peduli. 3. Kamu bukan cermin untuk mereka lihat diri sendiri. Satu hal yang harus kamu pahami baik-baik, seringkali orang membencimu bukan karena siapa kamu, tapi karena bayangan mereka sendiri yang terpental dari dirimu. Kamu adalah cermin, dan sialnya, kamu memantulkan hal-hal yang mereka benci dari diri mereka sendiri. Jadi wajar kalau kamu diludahi, dihina, bahkan dikutuk. Bukan karena kamu menjijikkan, tapi karena kamu membuat mereka merasa jijik pada dirinya sendiri. Mereka melihat ketegasanmu dan tiba-tiba sadar betapa pengecutnya mereka. Mereka lihat kamu hidup jujur dan langsung teringat betapa banyak topeng yang mereka pakai. Kamu bukan masalah, kamu hanya terlalu terang untuk mata mereka yang terbiasa menatap gelap. Dan dalam gelap terang itu mengganggu, menyakitkan. Maka mereka matikan cahayamu bukan karena kamu salah, tapi karena mereka tak tahan pada apa yang kamu bangkitkan dalam diri mereka. Dan ketika kamu menjelaskan dirimu, kamu justru memperjelas refleksi itu. Kamu bantu mereka melihat lebih jelas, dan tentu saja itu makin menyakitkan. Kamu sedang memperbesar cermin, dan mereka makin ingin memecahkannya. Karena satu-satunya cara mereka bisa tenang adalah dengan menghancurkan sumber rasa sakit mereka, yaitu kamu. Jadi, berhentilah berpikir kamu bisa memperbaiki persepsi mereka dengan penjelasan. Mereka tidak butuh klarifikasi. Mereka hanya butuh pembenaran untuk membencimu tanpa rasa bersalah. Dan semakin kamu menjelaskan, semakin kamu memudahkan mereka untuk memelintir setiap kalimatmu. Jadi alasan untuk terus menusuk hatimu. 4. Diam adalah penghinaan tertinggi dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Kamu tahu kenapa diam itu menyakitkan bagi orang yang suka menghakimi? Karena mereka ingin kontrol. Mereka ingin tahu kamu marah atau tidak, sedih atau tidak, terpuruk atau bangkit. Mereka ingin emosi, ingin respon, ingin melihat kamu bereaksi agar mereka tahu bahwa kata-kata mereka punya kuasa. Dan ketika kamu diam, kamu merampas semuanya. Kamu mencabut senjata dari tangan mereka. Kamu jadi enigma. Dan itu membuat mereka gila. Karena yang tak bisa dijelaskan, tak bisa dikendalikan. Yang tak bereaksi, tak bisa dikalahkan. Diammu adalah tamparan yang tidak terdengar, tapi terasa. Seperti pisau yang dingin dan lambat menusuk ke dalam. Diam adalah cara orang bijak, merespon orang-orang bodoh yang sok tahu. Diammu itu brutal. Kamu tidak perlu berteriak. Kamu tidak perlu membela diri. Kamu hanya perlu duduk diam, menatap mereka dengan tenang. Dan mereka akan gelisah, gugup, meracau-racau dengan cerita baru. Semakin kamu diam, semakin mereka banyak bicara. Dan di sanalah topeng mereka akan rontok satu persatu. Jangan anggap diam itu kelemahan. Itu adalah bahasa para pemilik kekuatan sejati. Itu kode para perusak sistem. Itu suara para pemberontak yang tak bisa dihentikan. Dan ketika kamu memilih diam, itu artinya kamu sedang membiarkan mereka kalah oleh kebodohannya sendiri. 5. Mereka hanya percaya apa yang ingin mereka percaya. Realitanya brutal. Kamu bisa menyusun kata-kata paling jujur di dunia untuk menjelaskan. Tapi kalau mereka sudah punya versi ceritanya sendiri, kamu tetap salah. Mereka percaya apa yang membuat mereka nyaman, bukan apa yang benar. Kebenaran itu relatif di kepala orang yang sudah tenggelam dalam asumsi. Mereka punya narasi sendiri di otak mereka. Mereka punya karakter kamu yang sudah mereka cetak di kepala. Dan narasi itu tidak butuh koreksi. Mereka ingin kamu tetap jadi yang salah, karena itu menjaga struktur ego mereka. Kamu menjelaskan, mereka akan bilang kamu defensif. Kamu tidak bereaksi, mereka akan menuduh kamu menyimpan sesuatu. Apapun yang kamu lakukan akan dipelintir. Jadi untuk apa main di permainan mereka? Diamlah, jalan terus. Biarkan mereka ngomong sendiri sampai mulut mereka membusuk oleh racunnya sendiri. Kamu tidak bisa mengendalikan isi kepala orang lain. Tapi kamu bisa mengendalikan reaksimu terhadapnya. Mereka akan percaya apapun yang mereka mau, dan kamu harus membiarkan mereka.
Kamu hanya perlu lewat, dan jika itu mengganggu bagi mereka yang hidup dalam ilusi, biarkan, itu bukan salahmu. 6. Hidupmu lebih penting. Terakhir, kamu harus sadar bahwa hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan menjawab kebisingan. Kamu tidak diciptakan untuk menjelaskan eksistensimu pada setiap suara sumbang yang lewat. Kamu punya misi yang lebih besar dari sekadar ingin dipahami. Kamu ada untuk mencipta, untuk bertumbuh, untuk menyala. Kalau kamu terus sibuk menjelaskan, kamu akan kehilangan waktu untuk bergerak. Kamu akan stuck di ruang interogasi yang tidak pernah selesai. Kamu akan hidup dalam mode defensif. Dan orang-orang yang kamu layani dengan penjelasan itu, mereka akan melupakanmu begitu mereka punya korban baru untuk dihakimi. Kamu tidak butuh pembelaan, kamu butuh arah. Fokusmu bukan membuktikan bahwa kamu tidak salah. Fokusmu adalah menjadi seseorang yang bahkan fitnah tidak bisa menyentuh kualitasmu. Kamu bukan hasil dari apa yang mereka katakan. Kamu adalah hasil dari apa yang kamu lakukan dalam diam, dalam kesendirian, dalam keteguhan yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang dangkal. Jadi berhenti menjelaskan. Biarkan hidupmu yang menjawab. Biarkan keberhasilanmu membuat mereka diam. Biarkan kebenaran yang perlahan muncul di depan mata mereka dan membungkam semua omong kosong yang mereka percayai. Dan saat mereka akhirnya sadar, kamu sudah terlalu jauh untuk bisa dijangkau.